ya, diambil dulu bukunya ya, karena kita bukan bincang-bincang biasa ya, tapi bincang-bincang bermanfaat. Maka siapa tahu nanti dari bincang-bincang ini ada hal-hal yang menurut Anda penting ya, sulit untuk diingat saja, maka bisa dicatat. Jadi disiapkan dulu buku catatannya, atau mungkin rekaman gitu ya, supaya nanti bisa diputar kembali. Ini sudah masuk semua apa belum ini? Kalau sudah masuk semua, Ibu akan mulai ya, share screen dulu. Ini seluruh layar. Sebentar ya. Ibu buka dulu materinya ya. Jadi hari ini kita agendanya workshop ya. Buku penelitian bisnis, oke. Sebentar, Ibu buka dulu PPT-nya. Jadi kita sore hari ini penyegaran kembali ya, tentang metodologi penelitian, mengingat Anda sebentar lagi mau mengajukan judul skripsi ya. Mungkin nanti apa yang Ibu sampaikan nanti bermanfaat untuk Anda membuat judul, atau setidaknya menjadi inspirasi begitu ya, menjadi inspirasi ketika nanti Anda menulis. Coba satu, wah ada yang hilang nih. Udah kekat pula. Sebentar, Ibu lupa Ibu nyimpan filenya ada di mana. Oke. Nah, ini dia ya yang Ibu mau share ke Anda. Pertama, Ibu mau mengingatkan kembali tentang metodologi ya untuk hari ini ya. Nah,
Untuk temanya yang akan kita bincang-bincangkan tentang apa yuk? Punya Ibu sudah punya template-nya ya? Udah pernah lihat ya? Punya Ibu materinya tentang apa? Iman. Ada iman enggak nih? Oke, Heri. Kalau di pembagian materinya Bu Emil kebagian bahas apa sih? Kewirausahaan, Bu. Oke, kewirausahaan. Oke. Jadi Ibu dan Bu Ana itu kebagian materinya ilmu kewirausahaan dan bisnis ya. Nanti Anda belajar kewirausahaan bersama Ibu Ana ya, sedangkan bersama Ibu belajarnya tentang bisnis ya. Jadi nanti kita sore ini Ibu akan kenalkan kalau misalnya kalian mengambil penelitian bidang bisnis nanti seperti apa caranya gitu ya. Kemudian topiknya, temanya yang menarik untuk diangkat itu yang seperti apa. Nah, nanti kita akan coba gali ya, akan coba bicarakan atau mungkin Anda sendiri udah punya judulnya begitu ya. Maka nanti bisa dikonsultasikan ya, bisa dikonsultasikan di sini, bisa dibicarakan. Nah, bagaimana ke depannya apa yang harus dilakukan ya, semualah bebas ya, mau tanya apa aja. Sebelum masuk ke topik tentang bisnisnya, Ibu mau mengingatkan kembali bahwa penelitian itu ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, Ibu minta sebelumnya semuanya on kamera ya, semuanya on kamera. Oke. Nanti ini didokumentasikan soalnya ya, nanti mau dipublish nih ya, jadi di on kamera semuanya ya. Jadi pertama ya, penelitian itu selalu kualitatif dan kuantitatif ya, secara metodologi. Cuman kalau topiknya kan luas gitu ya. Entah Anda mau penelitiannya di bidang pendidikan ya, kalau udah mengamati di sekolah kemarin, udah menemukan masalah di sekolah gitu ya, kemudian terinspirasi untuk melanjutkan ke penulisan skripsi, maka itu bisa dilanjutkan. Berarti nanti temanya tentang pendidikan. Nah, tetapi ya kalau misalnya Bu saya tertarik di bidang wirausaha, nah bisa dengarkan dari Bu Ana ya gitu, nanti atur jadwal dengan Bu Ana, ataupun bidang koperasi Bu, nah nanti dapat dari dosen lain. Nah khusus untuk hari ini Ibu menyampaikan kalau misalnya Anda ada ketertarikan meneliti di bidang bisnis ya, khusus bisnis. Nah biasanya kalau kita berbicara tentang bisnis ya kebanyakan metodologinya itu bersifat kuantitatif ya, maka di sini Ibu akan sampaikan dulu ya, penelitian kuantitatif itu penelitian yang seperti apa gitu ya, atau dengan kata lain penelitian yang bagaimana. Secara singkat sebetulnya ini kita sudah pernah mempelajarinya gitu ya, sudah pernah mempelajarinya di Metopen, tetapi secara singkat Ibu mau sampaikan lagi. Nah, apakah slide share Ibu sudah muncul di layar Anda? Sudah, Bu. Oke, nah secara singkat ya tentang penelitian kuantitatif, setelah itu nanti kita lihat ke variabel bisnis ya. Jadi penelitian kuantitatif itu menganut aliran positivism, jadi ingat kalau dia mengandung aliran positivism, sifat variabelnya harus positif. Jadi asumsi awal ketika merumuskan judul antara X dan Y-nya ya, itu harus positif dulu ya. Ibu ingatkan lagi contoh variabel yang positif ya. Contoh yang positif. Kemampuan berbahasa Indonesia terhadap kemampuan berpidato. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau ekonomi, habit menabung ya, pengaruh habit menabung terhadap gaya hidup hemat. Nah, itu positif ya, orang yang suka menabung kemungkinan akan bergaya hidup hemat. Itu udah sinkron dia gitu. Nah, itu yang kita anut. Jadi harus positif dulu. Tetapi kalau di awalnya sudah negatif, itu sebetulnya sudah menyalahi aliran kuantitatif ya. Contoh yang negatif, contoh negatif.
pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Wah, ini pasti sangat tidak cocok gitu ya menjadi sebuah judul, karena pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi ini adalah sesuatu yang berseberangan. Maka kalau Anda mau memilih pertumbuhan ekonomi, semestinya apa? Tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, itu sesuai ya, ataupun tingkat pendidikan. Nah, itu sesuai seperti itu. Nah, jadi variabel X dan Y-nya harus positif. Ya. Kemudian harus bersumber dari teori yang sudah ada. Jadi harus sudah ada teorinya, karena penelitian kuantitatif itu menguji kebenaran teori ya. Jadi memang harus ada teorinya. Bersifat deduktif ya. Jadi dia luas ya, luas ke ini kecil seperti itu. Kemudian variabel, hipotesis dan hubungan antar variabelnya harus bersumber dari teori. Tidak boleh dikarang-karang sendiri, harus ada teorinya, harus ada pedomannya dan sesuai dengan sistematika yang ada ya. Kemudian menggunakan teknik sampling ya, karena tadi kita dari luas ke kecil ya, atau dari banyak ke sedikit, maka kita memerlukan teknik sampling untuk pengambilan data ya. Jadi populasi yang banyak itu kita sampling ya. Metode samplingnya tentu masih ingat ya, dalam statistik kita udah belajar ada teknik sampling yang proportionate stratified ya, dan juga yang tidak proportionate stratified ya, itu untuk yang random seperti itu ya. Sementara ada yang tidak random ya, masih ingat ya. Nah, kemudian hubungan antar variabel ada bersifat korelasi, ya bersifat pengaruh, begitu. Nah, tergantung nanti Anda nelitinya yang korelasi atau pengaruh. Nah, sedangkan jenis data ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Ya. Kemudian bentuk penelitian, ada penelitian survei, ya, penelitian eksperimen, ada penelitian eksplanasi terdiri dari korelasi dan juga pengaruh. Kemudian hipotesis ya, hipotesis itu ada yang deskriptif ya. Kalau Anda analisis ya variabel tunggal berarti sifatnya deskriptif, nanti analisanya juga deskriptif ya. Kemudian komparatif, ini berarti setidaknya harus ada dua variabel karena ini membandingkan gitu ya. Kalau namanya kita membandingkan setidaknya harus ada dua baru bisa perbandingan ya. Nah, barangkali nih selama PPL nih Heri ini udah punya pacar lebih dari satu nih, wah udah bisa komparatif gitu ya. Nah, sama nih variabelnya harus ada dua ya baru bisa komparatif. Kemudian asosiatif ya, kalau asosiatif berarti kita mengukur pengaruh. Oke. Nah, langkah-langkah analisis datanya gimana ya? Kalau analisis deskriptif berarti yang kita perlukan adalah presentasi, grafik, ya, mean, median, modus, kuartil, desil, persentil ya, dan lain-lain ya, tergantung keperluan ya. Sedangkan untuk inferensial kita menggunakan statistik parametris ataupun yang non parametris. Kemudian instrumen penelitian ya, ada angket, dokumentasi, observasi, nah, wawancara. Nah, biasanya kalau penelitian bisnis kita dititik beratkan pada angket dan dokumentasi. Ya, sedangkan observasi dan wawancara sebagai pelengkap. Nah, kemudian kalau Anda eksperimen nanti ada juga soal tes, tapi ini banyaknya ke bidang yang pendidikan ya, terutama kalau Anda PTK dan penelitian eksperimen ya, uji coba media ataupun metodologi tertentu gitu, itu pakai soal tes. Tapi kalau penelitian bisnis khusus yang Ibu bicarakan sore ini, instrumennya mengarah ke angket dan dokumentasi ya, sedangkan wawancara sebagai pelengkap. Berikutnya persiapan instrumen ya. Ketika membuat instrumen penelitian pada penelitian bisnis, pastikan Anda membuat kisi-kisi terlebih dahulu ya, kemudian menyusun instrumennya, melakukan validitas isi, konstruk dan eksternal. Kalau misalnya Anda menggunakan dokumen dalam penelitian bisnis ini, berarti kan tidak membuat kisi-kisi ya. Yang perlu dilakukan adalah validitas ya, terutama validitas isi ya, bahwa dokumen yang kita ambil untuk dianalisa itu memang valid gitu, berdasar dari sumber yang jelas. Kemudian rumus yang digunakan untuk validasi biasanya menggunakan korelasi product moment. Sedangkan untuk mengukur reliabilitas kita menggunakan rumus Cronbach alpha, ya, Sperman Brown,
Cudi Richardson, dan masih banyak lagi ya rumus-rumus lainnya nanti dibuka kembali pada buku statistiknya. Nah, pada analisis data survei, ya langkah-langkah analisisnya pertama kita tabulasi data dulu ya. Masukkan semua data angket ataupun dokumennya dalam program Excel ya. Kemudian kita hitung presentasinya, kita gambarkan grafiknya, dan kita lakukan uji T menggunakan uji T satu sampel. Selesai dia. Itu ya. Kemudian pada penelitian yang analisisnya eksperimen. Nah, ini nanti mungkin lebih dibahas oleh dosen yang ini ya, bidang pendidikan ya, tetapi boleh juga Ibu sampaikan secara sepintas ya tahapannya. Uji prasyarat dulu ya. Uji normalitas pakai rumus C kuadrat, uji homogen pakai uji F ya, kemudian uji hipotesisnya pakai parametris, uji T, dan uji Z. Kalau non parametris pakai uji U ya, dan ditutup dengan indeks Gainhead. Kemudian, nah ini yang banyak digunakan dalam penelitian bisnis ya, analisis data korelasi. Pertama uji normalitas, kita pakai C kuadrat. Kemudian uji regresinya pakai rumus regresi. Nah, uji korelasi pada rumus parametrisnya itu kita menggunakan korelasi product moment. Sedangkan non parametrisnya kita pakai rumus Permin ring. Kemudian untuk uji determinasinya nanti kita bisa pakai rumus yang ini ya, R kuadrat kali nilai R itu ya. Kemudian uji hipotesisnya ya. Heri saya jadikan co-host. Nanti kalau ada yang bergabung tolong di admit ya, Heri. Bu Emil juga udah. Oh, oke, baik. Terima kasih ya Pak Mun. Oh, maaf Bu. Oke. Oke, sip. Terima kasih Pak Mun. Oke, kemudian untuk oke, saya lanjut ya Pak Mun ya. Bisa. Nah, kemudian ya untuk penelitian yang kuantitatif yang menggunakan pengaruh depannya bukan hubungan ya, atau kita kenal dengan eksplanasi, itu diawali dulu dengan uji asumsi klasik ya. Asumsi klasiknya itu terdiri dari uji linier, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas ya. Ini kita pernah praktek pakai SPSS waktu itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan uji kontribusi. Uji kontribusi itu ada regresi, korelasi, dan determinasi. Ya. Setelah itu baru kita melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji simultan menggunakan uji F dan uji parsialnya menggunakan uji T. Ya, inilah rumus yang paling sering digunakan dalam penelitian bisnis. Ya, dalam penelitian bisnis. Oke, itu untuk sepintas ya mengingat kembali tentang penelitian kuantitatif ya, penyegaran kembali untuk Anda. Oke, kira-kira untuk yang ini sudah mulai ingat, sudah mulai panas lagi. Harus bersemangat ya, karena ini baru akan dimulai begitu. Pengaplikasian rumus-rumus ini baru akan dimulai ketika Anda nanti mengajukan judul, mulai menyusun populasi dan sampel ya, kemudian menuliskannya pada bab 1, 2, dan 3, seminar dan seterusnya sampai nanti jadi sebuah skripsi. Nah, sekarang Ibu mau merujuk pada variabel bisnis yang sering diangkat dalam penelitian. Di sini Ibu mau share ke Anda contoh-contoh judul ya. Setelah itu nanti kita ke diskusi gitu. Ke diskusi, jadi Ibu tidak akan ceramah banyak ya, hanya review saja ya, namanya juga kita bincang-bincang seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau tampilkan contoh sebentar ya. Ibu tutup dulu. Oke. Contoh variabel bisnis. Ini pada mau muncul, sebentar ya. Ibu akan bukakan kembali.
Mudah-mudahan nanti judul-judul ini dapat menginspirasi ya, menginspirasi kalian dalam menuliskan judul ya. Ini ada beberapa referensi judul skripsi untuk ilmu bisnis ya. Oke, udah nampak ini di layar Anda? Sudah, Bu. Nah, contoh judulnya ya, misalnya seperti ini ya. Rancangan sistem pemasaran berbasis website ya, pada usaha apa? Nah, itu bebas, nanti Anda sebutkan usahanya gitu ya. Dan dampaknya bagi pendapatan ya. Nah, judul serupa seperti ini dapat juga Anda kemas dengan redaksi kalimat misalnya pengaruh rancangan sistem pemasaran berbasis web terhadap pendapatan pada perusahaan ABC misalnya gitu. Ya, jadi ABC ini maksudnya bebas perusahaan apa gitu ya. Jadi judul yang sama ini rancangan kalimatnya bisa dibolak-balik, tetapi di sini dititik beratkan variabelnya ada pada sistem pemasaran berbasis web, ini adalah X-nya ya, dan pendapatan adalah Y. Pak Andri, saya masih webinar nih Pak Andri. Besok lagi boleh? Oke. Kemudian berikutnya ya, contoh judul yang kedua ya, faktor yang mempengaruhi kepercayaan, kepuasan, loyalitas konsumen. Ya. Maaf Bu, memotong untuk slide PowerPoint-nya enggak jalan, Bu. Memang belum ikut jalan kan nih, sampai di masih rancangan faktor itu? Dari awal memang enggak, Bu. Kami hanya lihat dari referensi judul skripsi dari tadi, Bu. Judulnya aja, dari halaman satunya aja. Oh gitu, coba sih. Coba Ibu share ulang ya. Masih lama, jam 5.50. Abang pulang duluan aja ya. Udah jam 4 lewat. Abang pulang duluan ya. Tunggu. Mama pakai motor nanti. Oke. Nah, kayak ini. Harus diginiin kali ya. Nah, ini terlihat nih. Contoh judulnya. Sudah, Bu. Okay. Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini yang Ibu sebutkan pertama tadi ya, rancangan sistem pemasaran berbasis website misalnya ya. Pada usaha apa gitu sebutkan saja ABC-nya ini dan dampaknya bagi pendapatan. Berarti sistem pemasaran berbasis web itu adalah X-nya dan pendapatan adalah Y. Berarti dia dua variabel ya. Kemudian Ibu contohkan lagi yang variabelnya ganda. Misalnya seperti ini. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas konsumen dalam membeli barang di aplikasi online shop. Nah, seperti itu. Jadi ini dia ganda karena ada variabel kepercayaan, kepuasan, dan juga loyalitas konsumen. Seperti itu ya. Nah, judul ini bisa juga dirubah ya, redaksi kalimatnya. Misalnya menjadi pengaruh ya, ini pengaruh kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas konsumen terhadap tingkat pembelian barang di aplikasi online shop. Nah, seperti itu ya. Tetapi yang mau Ibu munculkan di sini adalah nama-nama variabel, ciri-ciri variabel dalam ilmu bisnis ya, yang kaitannya dengan bisnis gitu, entah itu dalam pemasaran ataupun dalam produksi, dalam bidang lainnya yang ada kaitannya dengan bisnis seperti itu. Nah, contoh lain lagi misalnya analisis transaksi dan promosi online dalam meningkatkan efektivitas pemasaran pada perusahaan ABC. Nah, berarti ini adalah bidang pemasaran. Ya, kemudian contoh lain lagi daya tarik iklan.
ya, dan celebrity endorser ya dalam meningkatkan jumlah penjualan. Nah, ini nanti Anda bisa teliti endorse di Instagram misalnya ya, ataupun endorse di YouTube gitu. Nah, bebas ya. Ini contoh-contoh pemasaran, ini juga sama ya. Kemudian pada kualitas pelayanan misalnya ya, pengaruh kualitas pelayanan reservasi online ya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, kita ini bisa buat studi kasus di mana. Ibu contohkan di sini misalnya studi kasusnya pada booking.com ataupun Anda bisa rubah ke traveloka.com seperti itu ya. Dan yang lainnya lagi ya, promosi gitu ya, nah, sebagai media promosi. Kemudian ini udah terganti belum slide-nya? Belum, Bu. Belum terganti. Belum, Bu. Mengapa dia tidak mau terganti ya? Coba sih. Mungkin begini kali. Tidak mau dibesarkan kayaknya ini. Oke. Ini tapi jadi kecil ya. Nah, bisa juga kalian menuliskan strategi pemasaran online gitu ya, nama-nama variabelnya ya. Kemudian analisis pertumbuhan usaha apa gitu ya. Tapi yang mau Ibu sampaikan di sini bidang bisnis tapi yang update ya, sesuai dengan masa sekarang ini kan trennya itu Society 5.0. Nah, maka di sini kan Ibu tampilkan contoh-contohnya yang online gitu, sesuai dengan bidang saat ini ya, sesuai dengan bidang saat ini seperti itu. Jadi judulnya itu update gitu, tidak judul-judul lama ya. Kan skripsi judul-judul lama itu contoh ya, disiplin dengan prestasi. Nah, jadi mengulang yang lama-lama lagi gitu ya, padahal yang baru itu banyak gitu. Jadi perlu pembaharuan pada judul ya, terutama dalam dunia bisnis kan dari tradisional udah banyak berubah ke era digital seperti itu. Maka nanti judul-judulnya pun harus diperbaharui juga supaya kita ada semangat baru gitu, gairah baru dalam meneliti ya. Contoh lagi ya, misalnya analisis kualitas customer relationship management ya dan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening terhadap loyalitas nasabah misalnya. Nah, ini Anda bisa buat di CU ya, ataupun di perbankan tertentu atau di koperasi tertentu seperti itu. Tetapi yang disorot di sini adalah bisnisnya, karena kita berbicara tentang customer relationship management dan kepuasan konsumen seperti itu. Hanya tempatnya saja yang di koperasi misalnya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga Anda menganalisis kualitas hubungan antara penjual dan pembeli dalam industri apa misalnya gitu. Apakah di pasar Masuka atau di mana gitu ya, ini bisa diganti-ganti aja ini ya. Nah, jadi Ibu punya banyak sekali contoh-contohnya, cuman enggak akan Ibu bacakan semuanya gitu ya. Random saja nih supaya kita lebih punya banyak waktu untuk berdiskusi seperti itu. Contoh lain ya, metode pengawasan bagian sumber daya manusia. Nah, ini berarti dia udah SDM ya. Jadi yang lingkupnya manajemen dan bisnis gitu, itu semuanya bisa Anda buat ya. Analisanya tetap pakai deskriptif bisa ya, tergantung variabelnya dia bidang yang mana gitu. Mau pakai deskriptif ataupun pakai yang kuantitatif gitu ya. Nah, itu judul-judulnya, contoh-contohnya ya. Ibu rasa Anda punya judul sendiri yang mungkin akan dikonsultasikan. Kalau ada yang tertarik di bidang bisnis, nanti Ibu akan meresponnya, memberikan koreksi mungkin ya, ataupun memberikan pencerahan gitu kalau sudah ada yang membuat di bidang bisnis. Oke. Nah, boleh ada yang ingin share ya. Ibu tidak membacakan semuanya kecuali kalau memang diperlukan ya untuk dibaca. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan untuk ini.
berdiskusi ya. Waktunya kurang lebih setengah jam. Setengah jam untuk berdiskusi. Oke. Silahkan Tommy. Baik Bu, terima kasih. Pertama-tama tadi saya ingin menyampaikan yang pemaparan Ibu tadi tentang evaluasi pembelajaran yang udah lalu. PowerPoint-nya itu enggak juga itu Bu, enggak juga pindah-pindah. Tidak Jadi bergerak. tidak bergerak. Jadi hanya itu saja. Nanti saya minta filenya Bu, kami minta filenya. Nah, Oke, yang kedua minta itu, filenya. ya Bu. Yang kedua yaitu mengenai judul Ibu ya. Nah, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa bisa saja pengaruh menabung terhadap gaya hidup hemat. Nah, ini kita bisa teliti itu dari misalkan populasinya itu kita bisa ambil di dalam kampus saja atau bagaimana ya Bu ya? Masalah populasi yang ingin kita teliti begitu Bu. Nah, dan juga ini masalah populasinya ini 30 orang atau bagaimana lagi ya Bu ya? Misalkan bisa 30 orang saja atau lebih dari itu, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik Tommy ya. Ibu harap yang lainnya juga menyimak ya supaya untuk pertanyaan yang sama ya nanti dapat ini ya, maksudnya pertanyaan yang sama bisa include jadi satu gitu ya dalam satu pertanyaan. Pertama pertanyaannya tentang apakah populasi itu harus di kampus gitu ya? Harus di kampus. Penelitian kita ini kan luas ya, jadi tidak harus di kampus ya, di mana saja boleh ya. Di mana saja boleh ya, karena ciri populasi itu adalah pertama itu banyak kalau kuantitatif ya, apalagi bisnis ya. Kalau meneliti tentang bisnis sudah pasti enggak dapat kalau di kampus ya. Karena di kampus nih skupnya hanya mahasiswa, dosen dan karyawan. Dan iklim kita adalah iklim akademisi ya. Paling nanti kalau Anda pun bahas tentang kewirausahaan itu pun secara teoritis ya, bukan mengarah pada aplikasi prakteknya. Sementara yang kita inginkan dalam penulisan skripsi ya, dalam kajian bisnis itu adalah bagaimana aplikasi praktek bisnis di tengah masyarakat. Nah, itu yang harus kita ungkap ya dari segi data. Jadi Ibu jawabannya tuntas bahwa tidak harus di kampus ya, bahkan datanya itu bisa menggunakan data BPS ya. Kalau BPS berarti datanya nanti dalam bentuk dokumentasi, bisa lingkupnya se-Indonesia Raya, bisa seprovinsi tertentu, bisa lingkup kabupaten tertentu, kecamatan tertentu. Semakin luas populasinya maka itu semakin baik ya, tinggal nanti disesuaikan dengan teknik sampling yang cocok juga. Jadi gitu. Bu, apakah populasinya harus 30? 30 itu adalah populasi minimal ya, populasi minimal. Jadi kalau enggak sampai 30 ya tidak bagus kualitas populasinya, kualitas sampel ya, bukan populasi. Kalau populasi itu memang harus banyak dia ya, kualitas sampelnya harus 30 itu minimal ya. Apalagi kalau Anda menelitinya nanti data perusahaan ya. Data BPS itu kan tinggal diambil saja dan di-download gitu ya. Nah, itu sudah sudah otomatis bisa banyak gitu. Jadi jangan membatasi variabel atau membatasi populasi dan sampel itu minimal, karena itu akan mengurangi kualitas tulisan ya. Sesuatu yang bisa kita maksimalkan sebaiknya kita maksimalkan gitu ya. Oke, tadi apa lagi Tom? Sudah, itu aja ya tadi ya. Sudah Bu. Terima kasih. Oke, yang lain? Itu tadi yang Ibu contohkan, misalnya habituasi menabung terhadap gaya hidup hemat itu adalah contoh saja ya, contoh
variabel yang sifatnya positif. Nah, gitu ya. Oke, baik sih Ibu mau identifikasi dulu ya kira-kira dari seluruh kelas A15 yang nanti tertarik meneliti bidang bisnis itu ada apa enggak. Nah, itu dulu deh. Oke. Dinda Nina kira-kira tertariknya nanti bidang pendidikan ya, koperasi, kewirausahaan atau bisnis. Oke, belum tahu. Kalau Christina Dewi. Ya Bu, di bidang bisnis kayaknya saya mau ambil tentang itu juga. Nanti kan kita kan ajukan Suaranya 3 hilang. offline awalnya. Ya Bu, suara saya bisa terdengar dengan jelas. Ini baru terdengar. Untuk di bidang bisnis saya tertarik Bu. Nah, nanti kan kita ada ajukan 3 outline. Untuk outline itu salah satunya itu saya pilih bisnis. Nah, dan seterusnya pendidikan dan koperasi. Oke, bisa bacakan salah satu contoh judulnya, mungkin Ibu bisa analisis dulu sebelum diajukan. Yang bisnis. Kalau untuk bisnis, saya memang belum rancangan judul yang memang terlalu fullnya, tapi saya tertarik untuk di bagian yang bisnis khususnya pada indeks sumber daya manusia itu, Bu. Indeks sumber daya manusia. Mau Ya, dikaitkan dengan untuk sumber daya manusia itu nanti kita akan analisis datanya seperti yang saya lihat banyak ambil dari data-data BPS kan Bu sekarang itu, apalagi kalau data-datanya itu memang hanya kita download aja. Nah, sumber daya manusianya itu terkaitkan kepada jenis pengangguran atau soft skill yang ada, Bu. Oke, nah apa tadi indeks sumber daya manusia. Indeks sumber daya manusia kalau dikaitkan dengan pengangguran itu pasti negatif, nggak bisa, gitu ya. Nah, jadi kalau kakak mau meneliti bisnis, mau pakai data BPS gitu ya, cari pasangan variabelnya yang positif kata Ibu tadi. Contoh variabel positif. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Sintang. Pakai data BPS itu, ya kan? Pengaruh tingkat pendidikan, ya, dan indeks sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Nah, gitu. Jadi tiga variabelnya usahakan 3, kemudian X1, X2 dan Y-nya ini sudah ada relasi negatif, relasi positifnya dulu. Kalau negatif semua. Kalau positif semua, gitu ya. Karena nanti saat analisa datanya, kalau yang X-nya ini positif, Y-nya negatif atau sebaliknya, X-nya negatif, Y-nya positif, nanti kalian bingung sendiri mencocokkan datanya. Karena kemarin itu di kakak tingkat yang barusan ujian ini, ya variabelnya banyak yang negatif dengan positif itu dipasangkan. Nah, ketika ditanyakan seharusnya hipotesisnya ini yang mana, nah itu jadi bingung gitu ya. Kan kita idealnya itu menerima hipotesis alternatif dalam sebuah kajian. Artinya kita menginginkan terjadi korelasi positif dan pengaruh positif antara X dan Y. Tetapi kalau asumsi judul pada variabel itu sudah dipasangkan negatif dengan positif, berarti kan nanti kita mengharapkan kebalikannya. Mengharapkan H0 yang terjadi. Nah, sementara kan dalam menjabarkan ya narasi pada bab 4 itu nanti Anda terbolak-balik pikirannya gitu. Yang seharusnya Anda pikir ke depan jadi pikir jalan mundur gitu. Berjalan mundur kan lebih sulit daripada berjalan ke depan. Nah, maka pada judulnya Ibu sarankan itu positif dulu, X-nya positif, Y-nya positif. Nah, jangan kalau misalnya pengangguran ya. Pengangguran ini kira-kira dia akan linear dengan apa yang negatif juga
gitu ya. Tapi sebaiknya jangan kita mengkaji hal yang negatif gitu ya. Karena judul skripsi itu ya tidak harus ini berangkat dari sebuah masalah. Nah, tidak harus berangkat dari sebuah masalah, tetapi bisa juga ya judul itu berangkat dari sebuah potensi. Ya, ini yang terbaru. Ya, ini yang benar-benar baru bahwa tidak selalu dari sebuah masalah. Ya, memang kalau yang lama dulu itu masalah dulu ya, masalahnya apa, kemudian kita tawarkan solusi dalam sebuah kajian kan begitu ya. Artinya tujuan dari penelitian kita ini memecahkan masalah, tetapi kalau tidak ada masalah Bu, sama sekali tidak ada masalah, saya bingung memunculkan masalahnya pada latar belakang. Nah, maka pada latar belakang itu bisa berangkat dari sebuah potensi. Nah, gitu. Misal ya, Anda melihat ada potensi pada konten kreator misalnya, ini kan yang terbaru dalam dunia digital ya. Nah, maka Anda bisa membuat latar belakang penelitian itu tentang peluang-peluang menjadi seorang konten kreator dalam era society 5.0. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa diangkat menjadi sebuah topik yang menarik dalam judul skripsi. Nah, seperti itu ya. Yang pasti harus tahu dulu arahnya ini mau jalan kemana. Oke, sekarang Ibu mau cek-cek nih ya, cek-cek. Kalau ini Dendi, ya, Dendi kira-kira nanti mau meneliti tentang apa? Terima kasih Ibu. Kalau saya sendiri itu kemarin udah ada 3 sih Bu yang dipersiapkan. Yang pertama itu ada di pendidikan, yang kedua itu kewirausahaan, yang ketiga ini masih bingung antara bisnis dengan koperasi. Dan kebetulan juga untuk judulnya saya belum merangkai secara detailnya untuk kata-kata dan kalimatnya. Kalau untuk kewirausahaan itu saya ngambilnya di kampus, Bu. Oke, kewirausahaan mau ambil di kampus, mau meneliti apa tuh? Itu saya mau meneliti tentang ke mahasiswanya, Bu. Dia lebih ke kayak apa namanya tuh perminatan dalam kewirausahaan, Bu. Minat, Gitu, Bu. oke, minat berwirausaha gitu ya, oke. Ibu saran nanti kalau mengambil variabel wirausaha, ini berlaku untuk semua ya. Sebaiknya itu yang sudah orientasi praktek ya, jangan lagi minat. Kalau masih minat itu belum akan terlaksana sebab banyak orang yang berminat tetapi tidak melakukan. Nah, sekarang itu tidak kalau hanya berminat saja tidak sulit untuk terrealisasi gitu ya. Tetapi yang diperlukan dalam kajian itu adalah action berwirausahanya ya. Misalnya kalau dulu pengaruh, ini contoh judul dulu ya, maka Ibu tadi bilang harus update, makin di sini makin update. Contoh judul beberapa tahun sebelumnya ya. Pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap minat wirausaha mahasiswa STKIP. Itu udah ketinggalan ya. Boleh, judul itu boleh, tetapi itu sudah banyak penelitiannya. Nah, sekarang yang lebih aplikatif ya, yang sudah ke prakteknya. Contoh pengaruh mata kuliah kewirausahaan terhadap ya kemampuan berwirausaha mahasiswa. Kalau kemampuan berarti mereka sudah melakukan kegiatan wirausaha ya, bukan lagi minat ya. Artinya kalau nanti negatif Bu ya, mahasiswa ekonomi tidak mampu, berarti kan ada yang bisa kita sarankan ke mata kuliahnya. Oh, sepertinya teori yang dipakai dosen sudah tidak relevan misalnya ya, ataupun tidak ada greget dari mahasiswanya untuk mengikuti wirausaha, hanya terbatas teoritis saja gitu ya, tetapi tidak berani action. Nah, maka harus pada prakteknya, aplikatifnya ya. Kalau minat, semua minat ya, sebab kalau Ibu tanya apakah kalian semua tertarik tentang uang? Ya pasti jawabnya tertarik Bu. Ya. Tapi kalau ditanyain lagi
Apakah Anda sudah memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang? Sudah berpikir ya, apakah Anda sudah ya bisa menghasilkan uang? Belum tentu. Nah gitu. Nah maka yang menjadi fokus penelitiannya ini adalah yang menghasilkan, yang sudah bisa mempraktekkan. Gitu ya, Dendi ya. Oke, bagus ya, sudah mulai berpikir tentang wirausaha gitu ya judulnya. Tapi lebih ke yang aplikatif. Oke, yang lain mungkin Maura. Iya Bu, selamat sore. Selamat sore. Nah, di sini judul yang saya pikirkan kemarin baru dua Bu, baru satu. Nah, itu untuk di bidang pendidikan Bu. Nah, setelah saya mengikuti ini yang Ibu jelaskan, yang materi yang Ibu paparkan tadi, nah saya mempunyai pikiran karena di desa saya ini ada dari desa ini mempunyai bisnis. Nah, itu BUMDes Bu. BUMDes. Nah, ya Bu. Nah, tetapi saya melihat selama saya di sini Bu, nah saya melihat itu terdapat masalah yang saya lihat bagian dari pengurus-pengurus yang dari ketuanya sampai ke bawahannya, sampai ke karyawan-karyawannya itu mereka tidak tahu atau mereka tidak memahami nih Bu. Nah, kan tujuan mempunyai sebuah usaha itu untuk mendapatkan sebuah keuntungan kan Bu. Nah, tetapi yang saya lihat di situ Bu, yang saya lihat mereka kerjanya itu kayak kabur air gitu loh Bu, maksudnya nggak mempunyai tujuan ke depannya tuh kayak gimana gitu. Nah, saya mempunyai kepikiran itu, tapi saya masih bingung Bu untuk mengerangkaikan kata-katanya Bu. Oke, baik ya. Kak Maura, kira-kira yang menyebabkan karyawannya itu kerjanya itu belum terarah itu apa ya? Apakah karena hasilnya tidak memuaskan? Nah, itu kan Kak Maura cari tahu dulu sehingga bisa menemukan variabel X-nya, ya kan? Kalau variabel Y-nya kan udah jelas itu. Apa variabel Y-nya? Prestasi kerja, ya kan? Prestasi kerja. Nah, kira-kira hal-hal apa sih yang mempengaruhi prestasi kerja? Pertama itu pasti gaji. Pengaruh upah, ya kan? Upah. Terus apa lagi? Ya, mungkin sistem kerjanya atau jam kerjanya itu bisa ditambahkan lagi, ya. Cari nanti ya. X2-nya itu apa? Ya, X1-nya pasti tentang penggajian, tentang upah, ya. Y-nya adalah prestasi kerja pegawai pada usaha desa. Ya, mengingat ini adalah bisnis desa, bukan bisnis pribadi, kan gitu kan ya. Kalau kita menjalankan usaha kita secara pribadi kan kapasitas kita sebagai pemilik gitu. Tetapi kalau kita menjalankan usaha milik desa atau milik perusahaan. Nah, ini nanti dibahas oleh Bu Ana yang istilahnya itu adalah intrapreneur ya. Intrapreneur itu kita sebagai karyawan tetapi kita menjalankan bisnis yang dirintis oleh orang lain seperti itu. Nah, itu arahnya ke intrapreneur seperti itu ya, Maura ya. Kalau kita membuka usaha sendiri ya, kemudian menciptakan produk sendiri, menjual produk kita sendiri itu namanya intrapreneur ya, intrapreneur. Tapi kalau kita berwirausaha dalam bentuk itu namanya intrapreneur. Bagus sekali Maura ya, itu dapat diangkat ya dalam penelitian. Oke, yang lain? Bu, Oke, sama mau tanya dulu. Mau nanya lagi Bu. Nah, apakah kan ini usaha desa ini kan BUMDes ini kan baru berjalan mau masuk 2 bulan Bu. Apakah tidak menjadi masalah untuk kalau seandainya saya kan mengangkat judul ini Bu, apa di BUMDes desa ini kan Bu, apakah mempunyai masalah kalau seandainya usaha ini baru dirintis, baru berjalan 2 bulan mau masuk ke 3 bulan lah Bu? Oh, jadi ini baru dirintis, berarti datanya belum
datanya lengkap enggak ya, karena kita memilih variabel, memilih tempat penelitian itu salah satu syarat utamanya itu tersedianya data ya. Kalau datanya tidak tersedia, tidak ada yang bisa kita teliti, tidak ada yang bisa kita telaah, maka tidak bisa gitu ya. Tetapi kalau Maura mau berangkat dari sebuah potensi yang kata Ibu bilang tadi itu bisa ya. Jadi di situ menyampaikan potensi dari apa BOMDes ya namanya tadi ya. Iya, Bu. Potensi kedepannya itu seperti apa? Nah itu bisa ya. Jadi di situ dia menjadi deskriptif nantinya ya, analisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan ya bisnis BOMDes di wilayah desa. Ya, jadi dia berangkat dari sebuah potensi bukan sebuah masalah. Bagaimana mengembangkan potensi itu ke depannya sehingga nanti masyarakat desa itu menjadi terbantu seperti itu. Ya, berarti sumber datanya ya bukan dari BOMDesnya tetapi dari Kak Maura sendiri mengembangkan potensi itu sehingga nanti hasil kajiannya dapat menjadi masukan buat unit usaha desa. Jadi arahnya ke sana gitu ya. Nanti tinggal diuraikan indikator dari pertumbuhannya, dari potensi yang dimiliki oleh usaha desa ini gitu. Jadi dia kalau dianalisis kuantitatif ya menggunakan sistematika kuantitatif yang tadi rumus pengaruh itu dia enggak masuk dia kalau baru 2 bulan atau 3 bulan ya karena datanya pasti banyak yang belum tersedia itu ya Kak Maura ya. Kayak gitu. Iya, Bu. Oke, yang lain mungkin ini siapa yuk? Nggak usah Ibu sebut yang mau saja. Sepertinya banyak yang udah hadir ini ya. Selamat sore, Bu. Oke, Jeff. Siapa? Heri, Bu. Oke, Heri, silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Hampir sama dengan Maura, BOMDes desa. Tapi di sini di desa saya itu sudah hampir 1 tahun berjalannya desa. Tapi sistem pengelolaannya itu gini, Bu. Mereka itu yang menjualnya tuh di rumah PRT 1 sama dibagi 2 gitu, Bu, pengelolaannya. Biasanya kan kalau saya lihat untuk pengelolaan BOMDes itu kan di kantor desa gitu, Bu, biasanya gitu kan. Dan yang saya lihat kalau saya lihat itu harganya tuh sama dengan harga yang di warung biasa, Bu. Karena yang saya tahu biasanya ini kan tujuannya kan untuk masyarakat mereka ya. Entah itu manajemennya atau pengurusnya itu gimana ya, Mas? Saya pun masih bingung gitu, Bu, melihat itu. Untuk menentukan variabelnya Heri masih bingung ya? Iya, Bu. Heri bisa membuat judul ya, pengaruh manajemen pengelolaan dan penetapan harga terhadap pertumbuhan bisnis desa, BOMDes seperti itu. Jadi X1-nya adalah manajemen pengelolaannya, diukur pakai indikator pengelolaan manajemen ya kan, manajemen untuk wirausaha atau unit usaha desa, nanti ada indikatornya, ada teorinya itu. Kemudian X2-nya adalah penetapan harga. Ya, penetapan harga. Berarti kan masalahnya tadi kan udah diungkapkan oleh Heri, itu sudah jadi dalam satu latar belakang untuk yang Heri ungkapkan tadi, ya. Masalahnya udah jelas bahwa pengelolaannya, manajemennya kurang bagus gitu kan. Kan idealnya seperti ini ya, tapi yang prakteknya gini gitu ya. Maka Heri dapat mengukur ya pengaruh manajemen pengelolaannya dan juga penetapan harga terhadap pertumbuhan ya dari usaha itu gitu. Nah, nanti masing-masing kenakan indikatornya gitu. Kalau pertumbuhannya itu Heri dapat gunakan laporan keuangannya ya, ada peningkatan enggak dari bulan ke bulan. Nah, gitu ya. Oke. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain? Jeffrey? Selamat sore, Bu. Selamat sore. Baik, terima kasih, Bu.
untuk saya pribadi, kalau untuk judul tuh baru dapat satu aja Bu. Karena yang untuk bisnis ini belum ada itu Bu, belum ada kepikiran. Tadi masih bingung juga. Jadi setelah mendengar tadi ada berapa juga Bu. Cuman masih belum terlalu memahami juga Bu, masih belum ada yang diangkat. Begitu Bu, jujur saja Bu. Oke, baik ya. Titip pesan dari Bu Yul ya, dari Bu Yulia bahwa mulai Senin Anda harus sudah punya judul semuanya ya. Jadi hari Senin semuanya harus sudah memasukkan judul ya. Yang masih bingung sambil dengarkan dosennya nanti kan sampai jam 8 Anda ini ya. Setelah Ibu nanti Pak Afel, kalau Pak Afel udah masuk Ibu keluar ya. Lanjut lagi dengan Pak Munawar dan Bu Desi. Jadi itu sudah semakin banyak ya. Yang ini sudah semakin banyak nanti inspirasinya muncul gitu ya. Bebas judulnya apa saja ya, silahkan. Tidak harus bisnis, tidak harus kewirausahaan, pendidikan pun oke. Karena sekarang kan PPL ya pasti lebih banyak mengamati di bidang pendidikan ya, pasti inspirasinya banyak di bidang pendidikan gitu ya. Oke, tidak ada yang salah dengan hal itu. Yang penting kalian punya judul yang update ya, tidak mengulang-mengulang lagi judul yang sudah-sudah ya, variabel-variabel yang sudah sering muncul itu jangan diulangi lagi karena penelitiannya udah banyak gitu ya. Jadi diperbaharui gitu ya. Baik, yang lain? Mungkin ini Kak Meriana baru nampak di layar nih. Punya judul apa aja Kak? Atau Kak Angela? Wah, PPL di mana Kak Angela? Selamat sore Bu. Selamat sore. Saya PPL-nya di Sungai Ayak Bu. Sekarang lagi KKM di Sungai 1 di Belitung Hilir. Oke. Kalau dari saya judul itu baru yang saya rancang tuh hanya dari pendidikan dengan perkoperasian Bu. Kalau untuk bisnis sebenarnya tertarik. Cuman saya belum menemukan di mana saya itu bisa untuk mengangkat judul dari bisnis gitu. Jadi untuk saat ini untuk bisnis saya belum punya gambarannya. Gitu. Oke, baik ya. Nah, yang penting sudah ada judulnya gitu ya. Nanti bisa dikonsultasikan saat nanti topik yang diangkat itu dibawakan oleh dosen gitu ya. Nah, ini kan baru pembukaan saja ya. Masih banyak nih yang lain ya. Selain Ibu belum ada kan? Baru Ibu ya? Iya, baru Ibu. Kemarin Bu Yulia kan hanya pengantar ya. Kalau tidak salah. Oke. Yang lain? Ada yang tentang bisnis ya. Pak Afel belum masuk ini, masih ini lagi ya 6 menit. Mungkin supaya lebih menginspirasi Ibu tampilkan lagi deh beberapa judul tadi ya. Tentang bisnis mungkin dapat menginspirasi ya, misalnya ya bauran retail ya, ataupun pengaruh kinerja keuangan ya pada UMKM misalnya ya terhadap pemberdayaan perempuan misalnya seperti itu ya. Kalau di desa tadi cocok nih ya kinerja keuangan terhadap pengelolaan usaha di desa mana, nah gitu ya. Ataupun ini analisis pengaruh pemberian pembiayaan dan karakteristik peminjam ya terhadap kinerja usaha mikro dan kecil di mana gitu ya. Kemudian judul-judul lain. Analisis pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan provider misalnya. Nah, pelanggan provider ini boleh diganti dengan usaha apa saja ya. Misalnya pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di Happy Mart misalnya ya, ataupun toko mana lah yang Anda mau teliti gitu. Nah nanti supaya lebih mudah ya, sampelnya bisa Anda buat studi pada mana gitu ya, apakah studi pada mahasiswa atau studi pada ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian perencanaan strategik media televisi dalam persaingan industri media televisi lokal misalnya. Nah ini contoh saja, tetapi Anda bisa ganti nih media televisinya dengan bidang yang lain seperti itu. Atau ini pengaruh gaya kepemimpinan, kompensasi dan
locus of control ya terhadap kinerja karyawan. Nah, nanti perusahaannya bisa diganti perusahaan sawit gitu ya. Di sini kan masih PTX gitu. Nah, ataupun praktek manajemen waktu ya oleh level supervisor pada seksi operasional. Nah, di mana gitu ya, kantornya mana gitu. Jadi manajemen waktu ini juga bisa diberlakukan untuk usaha apa saja gitu ya. Ini contoh-contoh variabelnya saja nih. Kemudian pengaruh ekuitas merek ya atau brand equity pada keputusan pembelian. Nah, apakah itu mempengaruhi konsumen ya? Merek tertentu ini Ibu contohkan mie instan, tapi mie instan ini bisa juga diganti dengan produk susu ataupun produk-produk lainnya, misalnya produk skincare gitu ya. Kalau Anda ganti skincare berarti sampelnya nanti anak remaja dan ibu-ibu seperti itu ya, para pengguna skincare gitu. Nah, Anda bisa buat desain angket instrumennya yang bisa diisi secara online. Jadi di-share dari grup ke grup gitu ya. Sampai nanti sampel yang mengisi sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jadi tidak ada sulit untuk mendapatkan data di era digitalisasi ini gitu ya. Kemudian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi pada perusahaan yang listing di BI gitu ya. Masih banyak sih judulnya ya, banyak sekali ya, bisa dari UMKM ya, bisa juga dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, ataupun kalian analisisnya tentang penetapan pajak ataupun perencanaan pajak atau bagaimana loyalitas perusahaan membayar pajak seperti itu ya, itu kalau dari sisi pajak gitu. Ya, jadi sangat luas sekali ya penelitian bidang bisnis. Oke. Pak Avel belum masuk di room. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan sambil menunggu Pak Avel masuk room ya, boleh ya, masih ada 2 menit lagi nih. Mungkin yang lainnya udah ada inspirasi, tapi Ibu harapkan apapun ya, apapun judulnya, tepat gitu dalam merumuskan ya. Kalau itu tentang pendidikan, jelas medianya apa, kemudian metodenya ya harus jelas gitu. Yang update gitu, jangan mengulang-mengulang variabel yang sama tentang pendidikan gitu ya. Kemudian perhatikan juga kecukupan sampelnya. Kemudian keabsahan instrumennya ya, pastikan instrumen yang digunakan itu tepat gitu. Kalau buat angket ya pernyataan angketnya harus jelas. Kemudian kalau buat soal tes, bentuk soal tesnya harus sesuai dengan yang sudah diajarkan ya, bagaimana cara membuat soal tes yang baik gitu. Oh, tingkat kesukarannya sudah terukur gitu. Tidak sulit semua, tidak sukar semua ya, dan tidak mudah semua gitu. Jadi semuanya harus sudah dipikirkan, harus sudah dirancang. Kalau bisa nanti Januari ya sudah ada yang seminar ya. Kalau perlu itu semuanya harus sudah seminar. Waduh, salah klik Ibu. Oke, kira-kira sanggup Januari sudah seminar semua? Puji Tuhan Bu, kata Dendi Bu. Oh iya. Puji Tuhan gaskan Bu. Semoga Bu. Semoga diusahakan ya. Januari udah Sendiri aja seminar. Oke, Iman udah punya judul apa, Man? Ada sih Bu yang udah saya buat, tapi belum tahu ini bagus atau enggak tuh. Bidang apa punya Iman? Bang pinjam HP Bang. Misi kewirausahaan sebetulnya. Soalnya judulnya analisis pendorong penggunaan e-commerce sebagai media berbelanjaan mahasiswa pendidikan ekonomi. Oke. Sederhana itu. Nanti konsultasinya sama Bu Ana ya. Ya, Bu. Bu Ana mungkin nanti atur jadwal Senin sepertinya sih. Oke, yang lain?
Pak Afel kok belum masuk room ya? Ibu telepon Pak Afel dulu. Udah jam 5. Nah, Anda udah mandi apa belum nih? Belum, Bu. Masuk room, Bang. Masuk room. Aku udah selesai. Ya dah. Belum mandi. Nah, nanti mandinya jam 8 aja. Karena ini sampai jam 8 ya. Kira tadi udah mandi dah ya. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita ya. Mudah-mudahan Sama Bu. mudah-mudahan dapat inspirasi, dapat judul skripsi yang bagus. Ibu berharap nanti di tahun ini peningkatan kualitas penulisan karya ilmiah itu semakin baik gitu ya, semakin banyak lagi variabel-variabel yang baru yang diteliti oleh mahasiswa prodi pendidikan ekonomi seperti itu ya, sehingga nanti ketika menjadi pembimbing dan juga penguji ya, dosen-dosennya menjadi tambah ilmu juga gitu ya, semakin berkembang ya. Kalau mahasiswanya berkembang, dosennya juga ikut berkembang gitu. Oke. Ibu juga berharap nanti banyak oleh-oleh yang Anda bawa dari tempat PPL ya, banyak pengalaman gitu ya, banyak cerita yang kalian bawa menjadi masukan untuk kami yang tidak kemana-mana ini ya, hanya di kampus saja gitu ya, nanti dapat tambahan ilmu dari mahasiswa yang sudah belajar ya, belajar keluar dan sudah terjun ke tengah masyarakat, pasti banyak yang dilihat, banyak yang dirasakan ya, banyak yang dinikmati dan sudah mulai menemukan kesenjangan gitu ya antara yang diharapkan dengan realita yang terjadi seperti itu, entah itu di dunia pendidikan ya maupun di dunia bisnis ya dan lain-lain ya, namanya di masyarakat tuh udah kompleks sudah itu gitu. Oke, Ibu tunggu ceritanya ya. Anda masih menunggu Pak Avelius masuk room ya. Oke, untuk Ibu cukupkan di sini. Ibu ucapkan selamat sore untuk semuanya. Sore Bu, terima kasih. Oke, Ibu tutup dulu. Mungkin kalau Pak Avel belum segera masuk, mungkin bolehlah mandi cepat kali ya. Tadi udah Ibu telepon sih, katanya siap-siap gitu, tapi belum ada tanda-tanda masuk room ya. Bisa jadi juga masih di perjalanan pulang. Oke, Ibu tutup ya panggilan dari Ibu ya. Anda boleh tetap standby ya sambil menunggu Pak Avelius. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, Bu. Iya, Ibu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Lemah Besti. Hai guys. Dita sama Iman kok di Singkang. Kalian enggak KKN kah? Banjir, kau tahu enggak tempat kami banjir. Kami kemarin KKN enggak? Belum ada saya. Oh itu Bapak udah kirim. Pak Afe udah bagian link tuh. Hah? Pak Afe udah Kami bagian banjir link. tempat kami mau. Era. Oh, au. Nanti Baru ada jaringan. berbagi dengan Bobby. Ya Allah. Arni, kau di mana di hutan-hutan kayak gitu? Aku di babanin. Aku bisa jaringan. Oh itu katanya link punya Pak ini, Pak Ave. Dah lo ya. Iya, bentar lo matikan lo.